Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu shadaqar rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan lagi. Masih pada surat Ar-Rum, surat yang ke-30. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan bagi orang-orang yang diseru oleh Nabi Muhammad SAW untuk pergi berjalan keluar dari kota mereka dan melihat bagaimana orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah diberikan atau dikirimkan nabi-nabi untuk menjelaskan, memberi penjelasan, malah mereka mendustakan, dan orang-orang tersebut lebih kuat, lebih hebat, lebih makmur, lebih kaya, tapi kemakmuran, kehebatan, peradaban, ilmu mereka tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga mereka layak diazab dan bekas-bekasnya masih terlihat. Allah tidak mengazab mereka kecuali karena kezaliman mereka sendiri. Mari kita lanjutkan di ayat 10 surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Dan akibat dari orang yang melakukan keburukan adalah keburukan yang lebih lagi. Itu karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka senantiasa mengejek, mengolok-olok. Nah, ini ayat ini adalah peringatan bagi kita semua. Orang yang berbuat keburukan akan mendapatkan keburukan yang lebih. Mereka wajar mendapatkan keburukan lagi. Apa itu? Yaitu azab dari Allah. Dan yang namanya azab dari Allah belum tentu berakhir dengan kematian, belum tentu berakhir dengan kematian. Bisa saja usia yang panjang, tapi usia yang tidak berguna, Nah, ini makanya kita perlu mengingat ini bahwa keburukan kita bisa saja diberikan keburukan lagi oleh Allah, Belum tentu berakhir dengan kematian, karena kematian sudah ada waktunya. Kita sudah pernah sampaikan tuh bagaimana seseorang yang menuduh seorang pemimpin muslim berlaku buruk, Ada seorang sahabat yang dituduh dia sebagai gubernur di salah satu wilayah. Kemudian tuduhannya itu sebenarnya bohong. Udah pernah saya sampaikan waktu itu, Kemudian sahabat ini berdoa, ya Allah, kalau Engkau mengetahui bahwa ini adalah bohong, maka panjangkanlah usianya, Hidupkanlah dia dalam kehidupan yang sulit, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang menuduh yang tidak benar.
Kemudian benar, ternyata orang ini orang yang dipanjangkan usianya sampai alis matanya menutupi matanya sampai tua. Dia duduk-duduk aja di jalan itu, nggak berguna lah kehidupannya. Usianya yang panjang tak berguna. Ya. Ketika ditanya, kamu ini siapa? Ya. Saya adalah orang tua yang kena sumpahnya sahabat, itu disebutkan sahabat. Jadi jangan berpikir kekuatan kita, fisik kita, ilmu kita, cara kita mencari harta ya, yang sudah hebat dan sebagainya, termasuk aturan-aturan yang kita buat sendiri-sendiri, itu bisa berguna di hadapan Allah kalau kita mendustakan agama ini ya. Jadi akibat orang-orang yang berbuat buruk ya, orang-orang yang menghalangi di jalan Allah, orang-orang yang enggan untuk datang menuju rumah-rumah Allah, bisa saja dia diberikan keburukan lain. Makanya saya sampaikan, azab itu tidak cuma di akhirat, di dunia aja sudah dapat azab ya. Di dunia saja sudah dapat azab. Ini contoh ya. Saya kemarin sempat baca di satu berita, dan ini beritanya bagus biar kita tahu bagaimana perilaku orang-orang yang benghar, yang kaya, yang mungkin uangnya nggak ada serinya ya, kira-kira gitu. Ada satu kapal pesiar ya, kapal pesiar itu ditujukan untuk orang-orang tertentu yang biasanya mereka pesta-pesta ya di tengah laut, tidak ada yang ganggu ya. Dan kapal pesiar yang kemarin disampaikan itu di salah satu berita itu senilai 7 triliun. Berarti luar biasa itu, 7 triliun ya. 1 triliun 1000 miliar, berarti 7.000 miliar, besar sekali. Dan apa isinya? Kita tahu bahwa kapal pesiar itu isinya ya kemewahan aja ya. Tapi bagaimana kemampuannya kapal pesiar itu tidak disebutkan secara spesifik. Kenapa? Karena mereka ini takut ya. Takut kalau diketahui orang, takut kalau punya kemampuannya seperti apa, takut diintil orang ya, diikuti orang. Sama ada salah satu yang punya kapal pesiar yang jauh di bawah dia, misalnya yang mungkin ya seharga 2-3 triliun saja gitu. Itu jalur-jalur kapalnya juga dijaga ketat. Bahkan kapal pesiar yang nanti bakal jadi ini itu punya kapal pendukung namanya ya. Dan di situ ada landasan helikopter. Kapal pendukungnya aja punya landasan helikopter. Jadi orang-orang yang kaya ini juga takut kalau kehidupannya diketahui orang ya. Beda dengan orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin nggak apa-apa, nggak masalah ya. Bagaimana Umar bin Khattab itu diketahui cuma tidur aja di pinggir emperan masjid itu. Waktu ditanya di mana istananya Umar, tuh disebutin itu di pinggir emperan masjid aja, dia lagi tidur tuh di situ. Sampai anak-anak juga tahu di mana pemimpin bangsanya ya. Tidur di mana tuh anak-anak tahu ya, mungkin dia sering bergaul juga dengan anak-anak ya. Jadi kembali lagi saya sampaikan, orang-orang yang mendustakan Allah itu dapat azab. Nggak cuma di dunia, nggak cuma di akhirat, di dunia aja dia dapat ya. Emang dikira enak itu punya uang berlimpah kayak gitu, ngurusnya gimana ya? Gampang Pak, kita kan bisa bisa nyuruh orang, boleh aja. Cuma diingatkan bahwa uang itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang miskin itu punya hak untuk itu.
Jangan sampai terpesona lah. Kadzabu bi ayatillah, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Itu orang-orang terdahulu begitu, ya. Bahkan orang-orang terdahulu itu sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri mukjizat, ya. Mukjizat, sesuatu yang hebat yang Allah berikan yang tidak ada di tempat-tempat lain. Padahal dia lupa bahwa orang Quraisy itu mendapatkan anugerah luar biasa, yaitu mukjizat Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, dan itu menarik banyak orang. Mestinya orang Quraisy itu bersyukur, ya. Sukunya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ke dalam suku mulia, ya. Tapi ini yang terjadi adalah mereka malah berusaha menghalangi jalan Allah, mendustakan agama ini. Wa kanu biha yastahzi'un, mereka orang-orang yang suka mengolok-olok, suka menghina, ya. Makanya sempat dibilang begitu, ngapain sih Al-Quran itu atau wahyu yang diturunkan sama Muhammad itu, Muhammad mengatakan masalah lalat, ya, masalah nyamuk, baudo, ya, hal-hal remeh-temeh gitu, ngapain? Ya, padahal masya Allah ya, di hewan-hewan itu penuh dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Hewan-hewan tersebut itu penuh dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalat misalnya, pernah saya sampaikan, lalat itu kan membawa penyakit, ya. Dia di kakinya itu banyak penyakit, dia sering ke tempat sampah. Tapi jangan salah, lalat itu juga salah satunya dia membawa bubuk penyerbuk, ya. Serbuk sari bunga-bunga yang dia datangi juga, ya, sampai ke serbuk sari tempat lain, dan itu bisa menghasilkan buah. Lalat itu, ya. Kok Pak Arfan tahu? Ya udah ngeliat itu di bunga lengkeng begitu. Tadinya saya pikir cuma lebah gitu ya, ada lebah mungkin kupu-kupu lagi. Tapi ternyata dikelilingi juga sama lalat. Lalat juga suka, ya nempel lah semua serbuk sarinya itu. Jadi satu lalat aja itu punya fungsi juga, ya. Cuma repotnya lalat ini kan kalau terlalu banyak sampah. Sampah itu kan luar biasa ya, baunya di mana-mana. Kadang-kadang kita begitulah. Kita harus mulai mengolah sampah kita sendiri. Jangan dilempar begitu aja. Orang di sekitarnya merasakan bau yang luar biasa. Ini Pak Arfan dapat pesan sponsor dari yang dekat sampah? Bukan, semuanya juga merasakan, ya. Supaya kita memulai itu, Pak saya nggak ngerti Pak, gimana cara mengelola sampah kita gitu. Banyak banget di YouTube ada caranya, dipisah dulu, yang terutama dipisah ya. Karena memisah sampah ini harus menjadi kebiasaan. Jadi kita tahu nih mana yang berguna, mana yang bisa busuk. Nggak ditumplok aja dimasukin situ. Kan lalat datang, tikus datang, kecoa datang, nempel ke makanan kita, wajar aja. Sakit perut kita ada, tipes kita ada, wajar karena begitu. Ya. Mudah-mudahan kita mulai rapi nanti ya mengelola sampah. Karena jangan salah, kita makan tapi nggak kita urusin bekasnya kemana ya. Kita makan nih, tapi kita nggak urusin bekasnya kita gimana. Ya kalau di sebagian orang kota mungkin ya diambil sama truk dikirim ke tempat pembuangan sampah. Udah nggak kelihatan lagi sampahnya. Itu kan butuh perjuangan, butuh biaya. Kita truk juga nggak bisa masuk di kampung ini. Apalagi truk gede kayak gitu. Berarti kita harus olah, kita bersihkan. Ya alhamdulillah di tempat kami itu udah sekitar 10 tahun tidak pernah ada sampah yang keluar dari rumah kami. Ya, insya Allah ya. Karena kami olah, sebagian kami pisah, yang busuk menjadi pupuk tanaman, yang bisa dikirim ke pemulung dan sebagainya menjadi bahan daur ulang, sisanya memang kita bakar.
Ya mudah-mudahan ini bagian dari kebaikan kita ya. Kita harus bergerak juga untuk itu. Kita makan, kita yang ngurusin sisa makanan kita orang. Bahkan bukan orang, dilempar gitu aja. Akhirnya numpuk lah. Ada hujan, ada air di situ. Ya. Terjadi fermentasi di situ. Kemudian hujan itu membuat air yang nyembung. Air itu akan diisi oleh nyamuk ya. Nyamuk akan menggigit kita, jadi kita juga yang rugi sebenarnya. Makanya wajar kalau keburukan itu nanti dibalasnya keburukan juga ya. Masyarakat yang buruk akan mendapatkan keburukan. Kembali lagi di sini di ayat ini disebutkan bahwa wa kanu biha yastahzi'un, mereka mengolok-olok. Oh, tadi ceritanya tentang olok-olokan terhadap kaum Quraisy yang mengolok-olok Nabi. Kenapa dicontohinnya cuma lalat gitu ya, nyamuk, hal-hal yang kecil. Jadinya nyamuk sampah tuh ya. Jadi yang namanya hal-hal kecil ini juga diolok-olok. Ya. Jumlah malaikat juga diolok-olok sama mereka. Ya. Karena mereka punya akidah yang rancu. Ya. Kalau orang Quraisy itu menyatakan bahwa malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Jadi dia kenal sebenarnya malaikat. Tapi ngaco, kok jadi anak-anak perempuannya Allah? Berarti Allah itu punya anak, punya istri dong, itu punya mertua nanti. Repot, rancu gitu. Sama kayak Nasrani kan, Isa itu anak Allah, Yahudi Uzair anak Allah, anak Tuhan. Kalau orang Tuhan berarti ada istimewanya, sama aja kayak raja dan pangeran. Padahal itu hanya dikenal di manusia. Ya. Ayat selanjutnya ayat yang ke-11. Surat Ar-Rum. Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu tsumma ilaihi turja'un. Allah lah yang memulai penciptaan lalu mengulanginya lagi. Dan kepada Allah lah, kepada Dialah semua kamu akan dikembalikan. Nah, ini adalah pokok permasalahan ya. Ini adalah hal yang didustai oleh orang-orang yang diseru kepada Allah tapi tidak mau ya. Ini pokoknya adalah apa? Mereka tidak yakin bahwa Allah akan memulai lagi penciptaannya setelah mati. Itu masalahnya ya. Mereka tidak yakin. Masa sih ketika kita sudah jadi tulang-tulang lalu dikembalikan lagi ya. Mereka lupa satu hal saja. Satu hal yang mereka lupakan adalah bagaimana Allah bisa memulai penciptaan. Kan gampang dimulai lagi penciptaan lagi, kan gak masalah. Kayak kita aja bikin kue lah, gampang aja kita bikin kue, ngulangi lagi, itu kue ya. Orang yang punya kemampuan bikin kue donat, dia akan bisa mengulanginya berkali-kali ya, setelah kue donat itu habis dimakan kita ya, atau dilempar dimakan ayam misalnya. Ini kan sederhana sebenarnya. Zat yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu, dia akan bisa menciptakan berkali-kali kan ya. Kayak pisang aja kita tahu lah yang namanya pisang. Datang pisang itu ada ada bibit pisang naik menjadi pisang, mulai besar ya. Menjadi pohon pisang mulai besar, ada daun-daunnya ke kanan dan ke kiri. Numbuhlah ada jantung pisangnya. Habis jantung pisang, tahu-tahu numbuh pisangnya banyak, turun sampai ke bawah. Ketika itu kita ambil biasanya jantung pisangnya atau kita diamkan, lama-lama dia kuning dan sebagainya, kita potong, lalu lama-lama mati nih ya, kita potong kan mati tuh pohon pisangnya. Apa yang dilakukan pohon pisang itu? Dia kirimkan anak-anaknya yang lain lewat apa? Namanya batang, namanya bibit pisang. Walaupun gangguannya banyak, dimakan ayam dan sebagainya, tetap aja tumbuh. Jadi dari pisang saja, pohon pisang itu
Itu banyak hal yang bisa sama itu seperti misalnya padi ya. Kalau padi yang udah matang turun ke bawah jatuh, dia menjadi padi lagi. Ya. Mudah sebenarnya ya, Pak. Kita kadang sering lupa bahwa manusia ini punya satu kesatuan. Apa? Kesatuan sebagai hamba. Dari zaman Adam sampai dari zaman jadul nenek moyang kita sampai nanti yang menjelang hari kiamat itu tetap satu kesatuan manusia. Bahwa manusia disuruh untuk menyembah Allah, dan satu seruan, satu dakwah, ya, satu seruan untuk menyembah Allah. Diberikan berbagai macam sarana. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Udah bagus itu manusia itu, diciptakan dengan kebaikan, dengan bentuk yang baik, bentuk yang sempurna. Nah, bentuk-bentuk ini dipakai untuk mengagungkan Allah, bukan untuk menghina. Bahkan nggak cuma, nah orang-orang ini biasanya ya, kalau sudah tidak yakin dengan adanya kebangkitan, tidak yakin akan adanya ketika tulang belulang itu dibangkitkan lagi, yang terjadi adalah dia gampang aja melakukan kezaliman. Ya. Kok kamu ngambil hak orang lain itu sih? Kan itu hak dia, kenapa? Orang-orang juga begitu, cara ngambil hartanya begitu juga. Kenapa kita nggak ngikutin? Iya, kamu ngikutin berarti kamu ngikutin yang salah. Kamu layak dapat dapat azab, dapat sesuatu yang lebih buruk. Ya, kadang-kadang begitu kita berpikir karena orang-orang. Ya, orang-orang melakukan ini, jadi saya juga ngikut. Ya. Kok kamu korupsi? Itu korupsi namanya. Ya orang-orang yang begitu, bos saya aja ngajarin korupsi, kenapa saya nggak mau korupsi? Salah. Masa ngikutin yang salah Anda? Ya, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Nggak ada taat kepada makhluk kalau dia maksiat kepada khaliq, termasuk bos. Bahkan ibu aja nggak boleh kita taati kalau dia mengajak kita maksiat. Ya. Ibu tuh nggak boleh. Makanya ada sahabat Nabi itu yang ibunya mogok makan. Ya. Mogok makan berhari-hari gara-gara sahabat Nabi ini mendukung dakwah Rasulullah masuk Islam. Apa kata sahabat Nabi ini? Kalau ibu punya 100 nyawa yang keluar satu persatu dari tubuh ibu, aku tidak akan melepaskan agama. Ya, jadi orang tua aja nggak bisa. Makanya di surat Luqman disebutkan itu, kalau orang tua kita menyuruh sesuatu kemusyrikan, sesuatu yang engkau tidak mengetahui, sesuatu yang Allah tidak ridho di situ, maka tolak. Ya cuma dengan baik-baik tolaknya, jangan sampai dikata-katain, kafir nih mak nih, ya janganlah. Ya. Hati-hati kita mengucapkan kata-kata gitu, kafir lu nggak sholat, jangan begitu. Mending ajak, bukan ejek. Ini quote hari ini ya. Ajaklah manusia menuju Allah, jangan ejek dia. Ya. Taruh puasa kafir maneh, jangan kayak gitu. Ya. Tapi ajak. Ya. Apa kesulitan ini kita ketika sulit untuk datang ke masjid? Saya sebenarnya izin Pak, maru gini. Ya bismillah, minta sama Allah supaya dihilangkan kemaluan kita lagi salah. Dihilangkan rasa yang tidak enak itu ya. Semangatlah kamu sholat ya ke masjid ya. Ya bada'ul khalqa tsumma yu'idu. Allah lah yang menciptakan, memulai penciptaan, dan Allah pasti akan bisa mengembalikan lagi. Ya berkali-kali saya sampaikan lah bagaimana bukti-bukti bahwa Allah itu mudah sekali membuat kehidupan kembali ya. Sawah kering kerontang, bahkan pecah-pecah tanah ya waktu kemarau panjang beberapa tahun yang lalu. Hampir dikatakan nggak ada kehidupan di tanah itu, kering. Gampang aja lokasi air ces. Baru 2-3 hari kena hujan mungkin, atau seminggu kena hujan, keluar itu rumput ya, tadinya nggak ada sama sekali, itu kering ya. Gampang aja Allah beri penciptaan kembali.
Ya. Jadi jangan salah, tangan kita nanti akan berkata lagi, nanti akan bergerak lagi, kaki kita pun akan disusun lagi, ya. Ya. Tulang-tulang kita, lahma kita, daging kita, izoma kita, tulang-tulang kita itu akan digerak, akan disusun lagi. Ya. Terus mereka menyatakan lagi apa yang diperbuat oleh mereka, ya, tuannya ini. Tsumma ilaihi turja'un, dan kepadanya lah engkau semua akan dikembalikan. Ini yang didustakan. Kita nggak mungkin lah, ngapain yang hidup mah hidup sekarang aja udah. Puas-puasin aja hidup sekarang. Ya. Lupa bahwa mereka akan dikembalikan. Ini pokok akidah yang mereka lupakan atau mereka pura-pura lupa. Kalau mereka ingat bahwa akan dikembalikan kepada Allah, seluruh manusia ingat akan dikembalikan kepada Allah, masjid-masjid penuh, ya, tempat maksiat hilang. Karena mereka ini mendustakan pengembalian mereka, jadi cuek aja, nggak ada urusan, nggak ada itu akhirat. Ya. Tapi kan kamu Islam, iya Islam kan cuma KTP saya lah, pernyataan saya bahwa saya Islam. Masalah urusan lain urusan saya. Ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.